Dan berikut Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan mendengarkan sambutan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat sekaligus memimpin jalannya fokus grup diskusi pada kesempatan hari ini. Dipersilahkan kepada yang terhormat Bapak Rodi Iskandar, SOS MSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati PLT Kadiskominfo Kabupaten Kota Waringin Barat, Site Manager USAID Segar Kalimantan Tengah, Mas Yan dan jajaran, tenaga ahli kami, Mas Hendri, kawan-kawan. Wih, jam terbangnya udah tinggi. Dan kawan-kawan semua peserta FGD. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Kadis dan Pak Yan, hari ini adalah langkah berikutnya untuk kegiatan kita di Kabupaten Kota Waringin Barat yang berkaitan dengan span lapor. Saya tidak akan mengulas lagi apakah span lapor itu berekor, bertanduk atau berkumis kan begitu. Dan ini langkah kita yang berikutnya nih hari ini adalah dalam penyusunan SOP ya, FGD untuk SOP-nya. Tadi sempat disinggung, dibacakan oleh Pak PLT Kadis bahwa renaksinya itu sampai dengan 2026 ya. Nah, kita sekarang sudah berada di 2024, artinya ya kalau mau dikatakan terlambat, sebenarnya SOP kita ini sudah boleh dikatakan terlambat karena kita harusnya begitu 2023 atau paling akhir di 2023 kita sudah punya SOP. Tetapi kami yakin dan percaya Pak Yan, Pak Hendri, kami di pemerintah Kabupaten Waringin Barat sekali lagi menghacurkan ucapan yang terima kasih yang sebesar-besarnya karena USAID Segar masih mau membimbing kami, ya, mau mendampingi kami dalam aktivitas untuk pengelolaan span lapor. Karena span lapor ini adalah produk dari pemerintah pusat yang salah satu aplikasi umum yang harus diberbagi pakaikan di seluruh Indonesia terkait dengan kanal pengaduan. Jadi tidak ada lagi kanal-kanal pengaduan yang lain yang semuanya harus di take down dan berintegrasi semuanya di span lapor. Hanya dalam permasalahannya memang pasang surut span lapor ini menjadi tantangan kita ke depan. Yang paling penting tadi sudah disinggung oleh Pak Yan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana mereka familiar sekali dengan span lapor. Sepamiliar mereka menggunakan media sosial curhat di Facebook misalnya seperti itu. Nah, walaupun memang ada standar-standar yang harus kita verifikasi untuk orang yang bisa mengadukan aspirasi, pengaduan dan sebagainya. Jadi terima kasih kami yang berikutnya. Hari ini juga kita masih didampingi untuk menyusun SOP. Karena kalau backstreet ke belakang, kami tertatih-tatih menyusun rencana aksi, dibantu oleh kawan-kawan dari USAID Segar, kita akhirnya melahirkan rencana aksi. Belum sempat digerakkan oleh Dinas Kominfo dan kami di Pemkab menyusun SOP, dibantu lagi oleh kawan-kawan dari USAID Segar menyusun SOP. Ada hal yang menarik tadi yang sudah disampaikan Pak Yan, ternyata dampak ikutan dari kegiatan kita selama ini di span lapor ini melahirkan bentuk-bentuk pembelajaran baru. Tadi ini yang tanpa kita duga ternyata side effect dari sosialisasi pembelajaran di span lapor itu begitu jauh sampai memunculkan perhatian pemerintah pusat untuk memberikan hutan berbasis masyarakat itu kan sebutannya, saya lupa namanya, hutanan sosial. Jadi seluas 500 hektar kurang lebih ya, 570. Ini kan bukan suatu proses yang gampang. Artinya kalau kita bermohon secara prosedural untuk bermohon itu enggak, sangat panjang sekali. Banyak kajian-kajian, banyak usulan-usulan, banyak kelengkapan-kelengkapan dan dokumen-dokumen yang harus kita persiapkan sehingga nanti pemerintah pusat memberikan suatu luasan untuk diberikan kepada masyarakat. Tetapi pembelajaran yang penting itu begitu ada kasus kebakaran kemudian lain sebagainya, nah ini
kalau melibatkan pemerintah secara keseluruhan untuk menangani kebakaran mungkin agak kewalahan. Sehingga akhirnya udahlah diserahkan kepada masyarakat, kelola sendiri, ya. Kemudian diawasi sendiri juga diharapannya kan, harapannya dikelola sendiri, awasi sendiri dan dinikmati sendiri harapannya gitu. Cuma yang saya agak khawatirkan nanti akan kita pagari bersama, tadi sudah dikelola sendiri, diawasi sendiri, dinikmati sendiri. Ini yang satu ini yang saya agak khawatirkan, jangan dijual sendiri kan gitu. Saya tadi tahu-tahunya kepala desanya kita kapling 500 hektar bagi 1 hektar, 1 hektar, kepala desanya 5 hektar ini ya. Nah gitu kita khawatirkan. Kemudian juga ada, saya juga waktu kita beberapa waktu kegiatan, saya juga mohon maaf baru tahu ternyata ada satu aktivitas kegiatan masyarakat yang terkait dengan Span Lapor itu memunculkan suatu produk sedotan dari purun, ya kan gitu. Nah itu iya di Natai Baru. Jadi ini betul-betul luar biasa. Jadi kita nggak memikirkan gitu loh, kita mau sosialisasi Span, terus dibantu satu waktu itu NGO-nya pendamping, Titian, Titian gitu. Tahu malah menemukan pertama hutan kemasyarakatan, kedua juga ada yang perlu dikembangkan dari kearifan lokal dan kemampuan pengelolaan sumber daya alam di sana dalam bentuk sedotan purun. Dan ini suatu, tadi Mas Ian bilang, pembelajaran yang kita tidak duga-duga bahwa dari side effect dari Span Lapor itu begitu luas kan gitu. Awalnya kita bagaimana caranya menampung aspirasi masyarakat, mengelolanya, kemudian menindaklanjutinya dan lain sebagainya begitu. Tetapi ternyata ada hal-hal yang justru efektivitas dan kualitasnya kita tidak duga-duga. Kami masih berjuang, Pak Ian dan kawan-kawan, untuk misalnya bagaimana contohnya nanti Pak Kadis juga mungkin kita diskusikan di Mercure ini atau minimal di hotel-hotel yang berbintang ini sedotannya menggunakan sedotan purun dari Natai Baru. Kan itu ini langkah berikutnya nih. Karena kalau di Eropa katanya agak sulit perizinannya. Jadi Eropa itu begini, jadi ada cerita dulu bagaimana caranya mereka turunan dari minyak sawit menjadi biodiesel itu kan susah sekali izinnya. Nah, ternyata memang ujung-ujungnya kompetisi bisnis kan begitu. Karena di sana nggak bisa ditanam sawit. Kalau bisa di Eropa ditanam sawit, mungkin mereka akan banyak sekali tanam sawit sehingga biodiesel itu bisa. Padahal turunan dari biodiesel itu sudah sangat lengkap. Artinya sudah bisa diproduksi sampai ke end user apapun kan gitu. Jadi seperti itulah. Jadi memang ini tantangan lokal kita. Nah hari ini kita melakukan FGD untuk SOP. Jadi harapan ini ada, kenapa mungkin ada kawan-kawan bertanya, kenapa kok tidak melibatkan semua OPD? Saya yakin ini biar lebih efektif ya. Karena yang diundang ini betul-betul adalah yang bisa memberikan sumbang saran terkait dengan SOP ini. Alhamdulillah di depan kita, tadi saya baca sekilas, draft SOP-nya sudah disiapkan Mas Henry, nanti akan dipandu. Tinggal kita nanti sharing session saja apakah SOP ini sudah berkesesuaian ya dengan yang dilaksanakan. Karena kalau memang mau cari gampang, Mas Henry tinggal membawa SOP dari kabupaten atau provinsi lain kan gitu. Tapi kita juga local wisdom di sini juga harus kita perhatikan. Apakah misalnya ada tenggat waktu atau stakeholder yang perlu melibatkan lain di samping itu. Kemudian hadir juga di sini di beberapa peserta FGD ini saya lihat ada dari kawan-kawan operator Span Lapor sendiri, ada juga dari inspektorat. Di inspektorat itu kan ada whistleblower system ya, kan ada juga. Ini kan sebenarnya bersinggungan saja dengan Span Lapor itu, teman mekanismenya kalau di sana lebih ke untuk mereka auditor untuk pengaduan masyarakat, sedangkan Span Lapor ini sebenarnya lebih luas. Tapi dari kacamata saya pribadi selaku mengikuti tahapan Span Lapor ini, sebenarnya di Span Lapor itu sebenarnya bisa juga masuk whistleblowing system yang dikelola oleh semuanya bisa masuk. Cuman kadang-kadang di setiap institusi pemerintah itu ada kewajiban-kewajiban itu yang
penyamaan persepsi di tingkat pusat itu yang belum bisa hingga akhirnya walaupun sudah diturunkan oleh Menpan RB, kanal pengaduan itu hanya menggunakan span lapor. Nah ternyata implementasinya di semua kementerian itu belum bisa berjalan juga dengan baik. Dan mudah-mudahan SOP ini bisa kita laksanakan dan kita susun sehingga bisa kita launching pada saatnya nanti. Harapannya SOP yang kita rumuskan bersama pada hari ini dan melalui FG ini menjadi guidance kita dalam bentuk penyempurnaan dan efektivitas peningkatan layanan span lapor khususnya di Kabupaten Kutai Barat. Kami Masian memang ada satu strategi baru berbicara dengan Pak Kadis dan jajaran di Dinas Kominfo, walaupun admin-admin di OPD itu kan kadang-kadang yang sering kita temukan misalnya tidak melakukan informasi langsung kepada atasannya, begitu ada informasi masuk kepada ST-nya. Tetapi makanya kami kemarin minta bantu kepada kawan-kawan Dinas Kominfo sebagai admin kabupaten untuk merekap apa sih yang sudah masuk sehingga dibuat semacam player dan itu disampaikan kepada saya. Disampaikan kepada saya bahwa ada di dinas ini belum ditindaklanjuti kan gitu. Karena saya lihat juga belum ada pergerakan, ada beberapa yang sudah hampir habis masa tanggapnya kan gitu kan, habis masa saya sehingga disampaikan kepada saya ke player, saya langsung menjapri ke beberapa kepala OPD-nya, ini loh ada pengaduan yang harus kalian tanggapi di span lapor supaya tindak lanjut. Alhamdulillah ternyata besoknya sudah selesai semua kan gitu. Nah, ini suatu bentuk percepatan ya, karena memang kadang-kadang adminnya, ya kalau adminnya kalau tidak melapor dia masih buka. Yang saya khawatirkan sudah dia tidak buka, tidak lapor lagi, nah repot. Oke, saya kira ini, jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas fasilitasi yang diberikan oleh kawan-kawan dari Syed Segar. Semoga kerjasama ini masih tetap berlanjut dan insya Allah mungkin kita akan diskusikan nanti setelah SOP ini apa yang harus kita laksanakan sesuai dengan rencana aksi yang sudah kita susun Pak Yan. Ya. Akhirnya atas nama yang hadir dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, fokus grup discussion penyusunan SOP standar pelayanan publik standar span lapor Kabupaten Kutai Barat pada hari ini saya nyatakan dibuka. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak sempat bikin pantun, nanti biar dia aja yang bawa pantunnya. Mas Henry jago. Nyontek. Baik, terima kasih. Tentunya kami ucapkan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Barat yang telah memberikan sambutan dan juga sekaligus membuka fokus group discussion penyusunan standar operasional prosedur di kegiatan hari ini.